Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali teman-teman untuk merangsang pembuahan tanaman kita. Seperti biasa, jangan lupa dukung dan support channel ini ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Tanpa basa-basi, mari kita langsung ke cara pembuatan. Yang perlu kita siapkan ini teman-teman ya. Ini rendaman abu kotoran kambing. Jadi kotoran kambing itu dibakar teman-teman ya. Kemudian abunya diambil dan kita jadikan pupuk organik cair seperti ini. Nah, yang ada di ember ini ya teman-teman. Ini sekitar 6 liter teman-teman ya. Kemudian bahan selanjutnya kita siapkan yang di botol ini ya teman-teman. Ini air cucian beras teman-teman. Air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama 2 minggu. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam botol ini tuh ada semacam trichoderma juga ya, warna hijau tua gitu ya. Kemudian ada putih-putihnya tuh. Kalau bisa lihat ya. Kemudian kita campurkan nantinya ya teman-teman. Jadi akan kita campurkan. Ini yang di botol ini sekitar kurang lebih 1,5 liter ya teman-teman, kurang lebih lah 1,5 liter. Kemudian yang di ember ini 6 liter, jadi nantinya sekitar 7,5 liter. Terus kapasitas ember ini itu 10 literan ya teman-teman. Kita campurkan jadi satu seperti ini ya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman ya. Itu abu kotoran kambing itu jadi gini teman-teman. Biasanya kotoran kambing terus kita jemur, dikeringkan, kemudian kita bakar gitu ya. Nah, abunya itu bisa kita ambil, kita manfaatkan, kita buat sebagai pupuk organik cair seperti ini. Kenapa harus dibakar? Karena setelah dibakar itu unsur haranya berbeda teman-teman ya. Kalau sudah dibakar itu kandungan unsur K-nya itu lebih tinggi dan juga kandungan kalsiumnya itu lebih tinggi juga teman-teman. Jadi sangat bagus sekali untuk merangsang pembuahan. Kemudian yang tidak kalah penting ini 1 butir obat ya teman-teman. 1 butir obat ini nah berbahan aktifnya ini teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus sekali diaplikasikan ke tanaman. Entah apa ini ya teman-teman unsur haranya, tapi saya sudah mempraktekkan, jadi sangat bagus sekali diaplikasikan di tanaman. Tanaman itu tidak mudah terserang penyakit dan merangsang pembungaan sangat cepat sekali. Jadi cukup 1 butir untuk 7 liter pupuk organik cair ini ya. Kita masukkan jadi satu seperti ini. Dan jangan lupa diaduk-aduk juga teman-teman ya. Diaduk-aduk seperti ini agar mencampur bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi. Jadi 1 butir pil yang tadi ya teman-teman itu sebenarnya seperti paracetamol, tapi bukan ya teman-teman, bahan aktifnya bukan paracetamol. Kita campurkan cukup 1 butir seperti itu dan diaduk-aduk seperti ini. Kemudian setelah kita campurkan ya teman-teman, kita campurkan, aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita simpan. Sebenarnya tidak perlu fermentasi teman-teman ya, hanya disimpan 1 malam aja agar bahan-bahan yang kita campurkan tadi itu bisa mencampur dengan baik. Jadi tidak perlu fermentasi lama-lama karena bahan-bahan ini sudah terfermentasi semua ya teman-teman. Cukup ditutup menggunakan karung seperti ini dan simpan selama 1 malam. Seperti itu aja teman-teman ya. Cukup seperti ini tuh teman-teman. Gak perlu diikat, cukup disimpan 1 malam saja sebelum diaplikasikan ke tanaman. Nah, setelah kita diamkan 1 malam ya teman-teman, baru kita aplikasikan ke tanaman kita. Contoh aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan air 5 liter. Nah, ini di ember atau di ember putih ini ya teman-teman, air 5 liter. Saya contohkan aplikasinya seperti ini ya. Air 5 liter, boleh air biasa teman-teman, air sumur atau air apa aja lah, yang penting air biasa ya. Jangan air PDAM ya, yang penting itu teman-teman.
Kemudian kita ambil pupuk organik cair yang kita buat tadi ya teman-teman, cukup 1 liter. Jadi perbandingannya 1:5. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok 1:5 tidak banding 10. Karena ini khusus untuk tanaman yang sudah tua ya teman-teman. Intinya yang sudah masuk masa generatif atau masa pembungaan atau pembuahan gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu boleh 1:10. Kemudian kita ambil, kalau untuk tanaman yang ada di sekitar rumah, tanaman yang ada di pot seperti ini, kita ambil 500 ml sampai 1 liter. Kita aplikasikan, kita kocorkan di sekitaran polybagnya ya teman-teman. Untuk polybag ukuran 30 liter ini kita aplikasikan sekitar 500 ml sampai 1 liter ya teman-teman setiap polybag. Dan aplikasinya itu minimal 10 hari sekali atau paling bagus itu 7 hari sekali kita aplikasikan di tanaman kita ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, manfaatnya yang bisa kita ambil ya teman-teman dari racikan ini bisa merangsang pembungaan tanaman kita seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman yang ada di kebun skala luas ya teman-teman, kalau untuk yang di kebun juga boleh kita aplikasikan menyesuaikan dengan tanaman 1:5, kemudian setiap pohon itu bisa sampai 1 liter sampai 2 liter gitu ya teman-teman, menyesuaikan dengan besar kecilnya pohon yang ada di kebun kita. Nah, untuk aplikasinya kita siramkan di sekitaran tajur daun ya teman-teman. Maksudnya tidak terlalu mepet dengan pohon. Kita siram-siramkan di sekitaran tajur daun. Dan manfaatnya yang bisa kita ambil itu buahnya itu akan bagus ya teman-teman. Jadi manis juga teman-teman ya. Nah, untuk tanaman hortikultura juga sangat cocok sekali kita aplikasikan teman-teman. Untuk tanaman cabai, sayur mayur, mungkin ada punya tanaman terong gitu ya, tanaman tomat, itu sangat baik sekali kita aplikasikan teman-teman ya. Dikocor maupun disemprot. Untuk kocor sama 1:5 teman-teman. Setiap pohon tanaman hortikultura sekitar 200 ml kita kocorkan di setiap pohon. Nah, kalau untuk tanaman hortikultura, untuk takaran spray atau penyemprotan ya teman-teman, untuk takaran tangki 16 liter itu dikasih 300 ml teman-teman ya. 300 ml pupuk organik cair yang kita buat ini kemudian dimasukkan ke tangki 16 liter dan kita semprotkan. Jadi hasilnya sangat istimewa teman-teman ya. Jadi penyemprotannya diusahakan di pagi hari atau di sore hari seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi perlu saya ulas lagi ya. Jadi bahan-bahannya yang kita buat tadi itu kotoran kambing yang sudah dibakar, kemudian abunya diambil, kemudian kita jadikan pupuk organik cair. Kemudian setelah itu diracik lagi, ditambahin menggunakan air cucian beras yang sudah difermentasi dan kita tambahkan pil ya teman-teman. Pil apa ya, seperti paracetamol gitu ya teman-teman, 1 butir saja dan kita campurkan, kemudian kita aplikasikan ke tanaman kita. Percaya tidak percaya, tapi saya sudah membuktikannya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang murah, ngapain kita beli yang mahal, intinya seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali pupuk organik di sekitar kita yang bisa kita buat sebagai pupuk untuk menyuplai nutrisi untuk tanaman kita. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.